Dengan demikian, APBN 2025 memang disusun dalam suasana dan dalam situasi transisi pemerintahan dari pemerintah sebelumnya kepada pemerintah terpilih. Dan dalam pelaksanaan penyusunan tersebut telah dilakukan konsultasi dan komunikasi dengan Presiden terpilih, sehingga program-program dari Presiden terpilih telah terakomodasi di dalam APBN 2025. APBN 2025 disusun dalam suasana geopolitik dan geoekonomi yang mengalami perubahan dan dinamika yang sangat tinggi. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden juga, bahwa geopolitik dan geoekonomi ini telah menyebabkan destabilisasi di berbagai kawasan. Sehingga bagi Indonesia, kita juga harus terus melakukan kewaspadaan. Meskipun kondisi Indonesia relatif dalam situasi yang baik, pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 5% semenjak tahun 2022 hingga 2024. Dan kita juga melihat laju inflasi yang terakhir angka 1,55 juga merupakan laju inflasi yang terendah di dunia. Kita lihat dari sisi sumbangannya, terutama untuk volatile food, juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini menggambarkan upaya kita untuk menstabilkan dan menjaga tingkat harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat telah mampu dilakukan. Kondisi yang baik ini tentu perlu dan akan menjadi salah satu landasan bagi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi untuk terus meningkatkan dan mengakselerasi pembangunan. Neraca perdagangan kita juga dalam posisi positif 54 bulan terakhir mengalami surplus perdagangan, di mana nilai ekspor kita sampai dengan Oktober 2024 mencapai 24,4 miliar US dollar. Ini tumbuh 10,2% di tengah pelemahan perekonomian global. Hal ini menggambarkan bahwa potensi ekspor kita yang didukung oleh baik sektor manufaktur maupun sektor-sektor yang mengalami hilirisasi menjadi sangat besar. Kita juga melihat bahwa APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menciptakan dan menjaga stabilitas, inklusivitas, namun terus mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi. Asumsi makro di dalam 2025 adalah pertumbuhan 5,2%, inflasi 2,5%, tingkat bunga surat berharga negara 10 tahun adalah 7%, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar, harga minyak mentah $82 per barel, lifting minyak dan lifting gas adalah 605.000 barel, dan untuk lifting gas 1.005.000 barel per hari. APBN 2025 dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Itu untuk pendapatan perpajakan. Pendapatan negara bukan pajak akan mencapai Rp513,6 triliun dan hibah Rp0,6 triliun. Dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat akan mencapai 2.000, total belanja negara adalah Rp3.621,3 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun, dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari GDP. Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis,
pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Untuk itu, dengan belanja 2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai 724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan 218,5 triliun rupiah, perlindungan sosial mencapai 503,2 triliun rupiah, dan untuk ketahanan pangan mencapai 144,6 triliun rupiah. Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran 71 triliun rupiah diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi. Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan dana desa yang sebesar 70 triliun rupiah akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat. Selain itu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran 3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar 20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran 2 triliun, serta terbangunnya lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan dana mencapai 15 triliun rupiah. Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai 919,9 triliun rupiah. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik. Di dalam Undang-Undang APBN 2025 juga telah dimasukkan berbagai undang-undang seperti undang-undang untuk hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana daerah akan meningkat dari sisi local taxing power-nya dan juga bisa melakukan pembiayaan yang lebih inovatif. Untuk pendapatan negara sebesar 3.005,1 triliun, kita akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan, pajak dan bea cukai, dengan terus menyusun program termasuk dalam hal ini menggunakan teknologi digital. Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian, dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan. Kita juga mengikuti bahwa di dalam suasana global terjadi persaingan global taxation yang harus kita waspadai, sehingga kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktek-praktek perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance. Untuk program Cortex dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga program CEISA di bea cukai akan terus disempurnakan. Juga akan dilakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden. APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan. Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN. Mungkin itu yang kami sampaikan. Hal lain yang mungkin baru pada penyerahan DIPA tahun ini adalah DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran dilakukan secara elektronik sehingga tidak ada lagi penyerahan buku.
Pak Menko juga mendapatkan semuanya dalam bentuk elektronik yang bisa dipindai dari alat elektronik masing-masing, yang kemudian masing-masing kementerian lembaga telah mendapatkan berbagai data yang sifatnya detail dari anggarannya. Mungkin Pak Menko mau menyampaikan dari sisi contohnya. Tadi saya dapatnya dari Dipanya Kementerian Luar Negeri, karena Dipanya saya baru saja di sini kali. Karena tadi Pak Menlu nggak bisa buka, jadi saya bukakan. Ini kira-kira kayak gini bentuknya, yaitu ada jumlah alokasi anggaran per kementerian lembaga untuk berapa program, berapa kegiatan, dan juga dari satuan unit eselon 1-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan Bapak terkait korupsi 2012 sampai 2019 senilai 22,7 triliun, yang ini kurang lebih bersamaan dengan terjadinya korupsi di Jiwasraya 16,81 triliun begitu, dan di RUT PT Hansen Internasional terbukti bersalah dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi. Kegiatan investasi Asabri saat itu dikendalikan tidak oleh Asabri, tetapi oleh 3 orang, Heru, Beni, dan Lukman. Ini catatan dari yang kami telusuri dari penegak hukum. Kemudian kemarin 8 Juli 2024 Kejaksaan Agung telah menyita aset tambang Heru Hidayat 3.000 hektar tanah di Sulawesi Selatan dan membekukan 687.000 lembar saham begitu. Tadi Bapak menyampaikan di halaman 9 sebetulnya estimasi aset yang dirampas dari kejaksaan itu sudah 13,3 triliun. Aset hasil lelang dan penerimaan UP itu apa Pak? Uang penggantian senilai 77,1 miliar. Jadi kalau dihitung 22,7 triliun dikurangi 13,3 triliun masih rugi bandar nih Pak sebenarnya. Ya, sehingga penting kita juga bersepakat dan mengingatkan diri kita masing-masing, sama seperti saya ketika berbicara dengan Taspen. Yang menjadi catatan adalah PLT PT Taspen sekarang ini tadinya ada di Asabri. Saya tidak tahu apakah pada kurun waktu terjadi korupsi 22,7 triliun. Lalu kemudian Direktur Keuangan Taspen saat ini Pak Hasim tadinya ada di Bapak Direktur Keuangan Asabri yang hadir di sini sebelumnya ada di Direktur Keuangan Taspen. Tadi sudah disampaikan Pak Mufti beberapa waktu lalu, Bapak dipanggil atas adanya indikasi kuat terjadinya investasi fiktif senilai 1 triliun di Taspen. Nah Bapak nanti ceritakan itu bagaimana, apakah Bapak tahu tentang investasi fiktif itu atau tidak begitu. Karena Bapak sekarang dari Direktur Keuangan PT Taspen ada indikasi investasi fiktif 1 triliun, sekarang Bapak ada di Asabri begitu. Sementara 2 kasus ini dan tadi disampaikan oleh Direktur Utama terkait jaminan pensiun itu memang ada kerjasama antara Asabri dengan Taspen. Saya rasanya tidak percaya kalau Bapak tidak tahu sama sekali soal kasus investasi fiktif. Karena Direktur Keuangan, Direktur Investasi itu kalau tidak tahu malah aneh. Karena uangnya juga tidak main-main. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena PMN yang diminta 3,61 triliun nantinya juga akan diinvestasikan begitu Bapak ya. Namun di luar itu semua tadi beberapa teman sudah mengingatkan kita bahwa uang yang ada di Asabri sekali lagi bukan uang APBN. Sejatinya itu adalah potongan gaji TNI Polri. Ya jumlah peserta iuran jumlah peserta pensiunnya 483.269 orang.
Peserta aktif sampai Juni 2024 TNI AD 365.355 orang, TNI AL 76.361 orang, TNI AU 44.078, Polri 478.452, Mabes TNI 16.005, Kemhan 5.246 orang. Total ada 983.497 peserta aktif hingga Juni 2024, betul Bapak ya. Dan mereka dipotong dari gajinya 4,75% jaminan pensiun. Kemudian 3,25% untuk jaminan hari tua. Total 8% dari pekerjanya, yaitu TNI Polri yang tadi saya sebutkan. Kemudian jaminan kecelakaan kerja, nah ini baru dari pemberi kerja. Siapa pemberi kerjanya? Ya negara, tapi bukan for free dari APBN dikucurkan, enggak loh. Ini karena dalam skema cost sharing pekerja dan pemberi kerja, hanya 0,62%. Kemudian jaminan kematian dari pemberi kerja, ini saya ambil dari presentasi Bapak halaman 3, 0,81%. Jadi total dari pemberi kerja yang negara ini 1,43%. 8%-nya itu adalah potongan gaji TNI Polri tadi 983.497. Bapak, saya mengapresiasi langkah Bapak. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah Pak Dirut, hadir di dalam persoalan perusahaan yang juga bukan masalah yang gampang untuk dipecahkan. Disampaikan di sini bahwa sekarang tentu saya harap ada perbaikan. Tidak lagi yang namanya investasi tidak dikendalikan oleh Asabri, dikendalikan oleh orang per orang. Kok bisa gitu? Kok bisa? Itu orang juga dari mana kok bisa masuk ke situ? Bapak mengatakan ada komite sekarang, terdiri dari komite investasi. Mohon maaf pimpinan, karena nanti uang ini juga rencananya diinvestasikan. Komite risiko dan ALM, komite produk dan aktuaria, komite teknologi informasi. Mohon kami berikan data komite ini siapa saja, bagaimana struktur organisasinya, siapa orang di sana. Jangan sampai seperti kasus Indofarma gitu ya. Ini orangnya itu-itu aja, tapi dia menduduki beberapa jabatan. Kemudian mitra kerja Asabri ada bank, manajer investasi, emiten, konsultan, pialang, dan vendor. Ini siapa saja Bapak? Siapa saja ini? Nah kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian saya mendukung di halaman 9. Ini dijelaskan secara rinci beberapa kasus yang sedang dalam penanganan. Tadi estimasi